wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah. Kali ini kita berjumpa kembali masih bersama saya, Bu Vita, pada pembelajaran jarak jauh ekonomi kelas 10. Kali ini kita sudah memasuki bab baru, KD 3.2, yaitu tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, nanti Ibu akan membagi KD ini menjadi 2 kali pertemuan. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang masalah ekonomi dulu. Dan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sistem ekonomi. Semangat belajar ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh ekonomi. Untuk kali ini kita akan masuk ke KD 3.2, yaitu tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Ibu akan membagi KD ini menjadi 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang masalah ekonomi. Dan untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan belajar tentang sistem ekonomi. Oke, siap ya? Semangat! Baik, kita yang pertama akan belajar tentang masalah ekonomi. Untuk SK, KD, dan tujuannya bisa kalian baca di screen. Baik, kita masuk ke masalah ekonomi. Wow, gambarnya. Apa itu masalah pokok ekonomi? Nah, dari KD 3.1 yang pertama kemarin, kita sudah belajar tentang masalah pokok ekonomi itu yaitu scarcity atau kelangkaan, di mana kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Nah, dari situlah kita mengembangkan menjadi 2 masalah pokok ekonomi, yaitu masalah ekonomi klasik atau tradisional dan masalah ekonomi modern. Untuk yang masalah pokok ekonomi tradisional itu ada 3, dan masalah ekonomi modern juga ada 3. Kita bahas yang masalah ekonomi klasik atau tradisional dulu. Jadi masalah ekonomi klasik atau tradisional itu ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Yang pertama, masalah produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Mencipta atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Tujuannya apa? Ya untuk memenuhi kebutuhan. Untuk contohnya seperti ini. Jadi di sini menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang. Menciptakannya apa? Ya menanam padi. Menambahnya, menambah gunanya ya dengan mengubah padi itu menjadi gabah dulu ya, baru diubah menjadi nanti beras. Itu adalah produksi. Masalah klasik yang kedua yaitu adalah masalah distribusi. Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan atau menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Jadi proses dari produsen ke konsumen itu, nah ini tengah-tengahnya. Ini disebut dengan distribusi. Jadi bagaimana supaya barang itu tersampaikan dengan baik. Barang atau jasa itu tersampaikan dengan baik. Itu adalah distribusi. Tadi produksinya padi, gabah ya. Terus distribusinya lewat apa nih supaya tersampaikan ke konsumen? Nah, bisa melalui angkutan. Jadi lewat truk, lewat angkutan seperti ini. Terus kalau sudah disampaikan ke pasar, bisa dijual oleh pedagangnya, bisa juga diiklankan seperti ini. Itu adalah distribusi. Jadi bagaimana supaya barang atau jasa yang diproduksi tadi bisa sampai ke konsumen. Nah, ini melewati distributor ini, distribusi, saluran distribusi. Paham ya? Produksi, distribusi, dan yang terakhir adalah apa yuk? Betul, konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu barang atau jasa. Dan konsumsinya kita seperti apa? Ya yang kita makan sehari-hari itu, yang kita habiskan, kita manfaatkan sehari-hari tadi. Padi menjadi gabah menjadi beras, dan akhirnya kita manfaatkan, kita makan menjadi nasi. Betul sekali. Ini adalah kegiatan konsumsi, yaitu menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang atau jasa. Oke, baik. Setelah tadi kita mempelajari tentang masalah pokok ekonomi klasik atau tradisional, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, sekarang kita akan membahas tentang yang modern atau masalah ekonomi modern. Ada 3 juga. Yang pertama adalah what. Apa
Apa itu what? Apa? Ya, what itu adalah apa barang atau jasa yang akan diproduksi dan berapa banyak barang atau jasa itu diproduksi. Masalah yang kedua adalah how. How itu adalah bagaimana. Kalau what tadi lebih ke jenis barang atau jasanya, tapi kalau how itu lebih ke teknik atau cara supaya barang atau jasa tadi bisa diproduksi. Jadi ke alatnya, tekniknya, modalnya, berapa banyak sumber dana atau sumber modal yang digunakan, teknologi yang digunakan, mau manual atau mau mau pakai mesin. Terus siapa nih yang akan memproduksi? Mau pakai tenaga saya sendiri apa memperkerjakan orang lain? Nah, itu di how. Dan yang ketiga adalah for whom. Untuk siapa? For whom itu adalah untuk siapa barang atau jasa itu kita produksi. Jadi siapa nih segmen pasar yang akan mengkonsumsi atau menikmatinya. Jadi masalah pokok ekonomi modern itu ada 3 juga, yaitu yang pertama what, how, dan for whom. Sekarang Ibu kasih ilustrasi. Misalnya seperti di atas ini, sama-sama catering, tapi kita harus mempunyai ciri yang berbeda atau unik dengan usaha yang sejenis. Nah, terus akhirnya terpikirlah kita membuat yang namanya catering sehat. Sekarang ke how. Bagaimana cara kita mengelola catering sehat itu? Bagaimana supaya barang jasa yang kita lakukan itu bisa ada atau diterima oleh masyarakat. Nah, misalnya kita dengan menyediakan koki atau tukang masak yang berpengalaman, yang higienis, tentu saja menggunakan alat-alat yang bersih, yang higienis. Terus bahan baku kita juga yang bagus, yang non-pesticide tentu saja, yang tidak berpestisida. Jadi yang bagus, kualitas, kita mengutamakan kualitas. Terus how di sini juga lewat media mana kita akan memasarkan catering sehat kita itu tadi. Apakah langsung door to door, atau kita menggelar dagangan misalnya, ataukah kita melalui online. Jadi kita pasarkan melalui online. Sekarang banyak sekali sosial media yang bisa kita manfaatkan. Kita bisa upload di Instagram, Facebook, Twitter, dan macam-macam. Nah, itu adalah termasuk di how itu tadi. Bagaimana? Jadi ke modal bahan bakunya, sumber dayanya yang akan mengelola, dan bagaimana cara kita memasarkan produk kita. Itu adalah how. Forumnya tadi sudah jelas ya. Forumnya adalah masyarakat yang mempunyai pola hidup sehat. Olahragawan, atau mungkin dia sedang diet, jadi yang sedang mengatur pola makanannya dia. Jadi jelas ya tadi what, how, for whom-nya. Baik, sekarang Ibu mau kasih satu, mungkin yang kalian tinggal di Jogja sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kopi klotok. Kopi klotok ya. Kopi klotok ini kalau letaknya, lokasinya itu jauh dari jalan raya. Tapi kenapa dia bisa fenomenal, dia bisa ramai sekali, orang mau makan saja antrinya, nauzubillah, panjangnya. Nah, kenapa dia bisa seviral itu? Padahal dia cuma jualan kopi loh. Cuma jualan kopi, cuma jualan pisang goreng. Kenapa? Tapi dia bisa seviral itu. Nah, kenapa? Karena dia sudah memecahkan 3 masalah pokok ekonomi modern tadi. What-nya dia jualan kopi. Nah, tapi dia andalan menunya itu adalah menu-menu deso. Jadi zaman-zaman sayur-sayur zaman dahulu, sayur-sayur jadul, lauk-lauk jadul kayak lodeh kluweh, lodeh apalagi ini, terong dan sebagainya, lauknya gereh, tempe tahu bacem, dan dia juga punya side dish-nya misalnya pisang goreng. Jadi dia fokus ke satu menu tertentu, yaitu menu-menu jadul. Nah, terus how? Kenapa dia bisa seviral itu ya? Dia bisa yang antri kalau mau makan, nah bisa dilihat di sini, di gambar ini, antri cuma mau makan ini, cuma mau makan sayur lodeh. Antrinya bisa segini panjangnya. Karena apa? Karena dia menjual keunikan. How-nya dia sudah tepat nih. Jadi dia langsung, konsumen itu yang mau makan itu langsung ke dapur. Jadi dibawa ke masa lalu. Jadi masih asli, masih memakai kayu bakar dan sebagainya. Ini adalah salah satu trik dari marketingnya. How sudah terpecahkan. Nah, terus dia juga
eh, menjual alam, dalam tanda kutip menjual alam. Maksudnya dia suasananya itu dibikin nature banget, dibikin seolah-olah kita benar-benar menyatu di alam. Ngopi tapi sambil di tepi sawah seperti ini dengan view Gunung Merapi, keren. Jadi itu yang dijual. Nah, ini antri di dapur langsung seperti ini. How-nya sudah terpecahkan. Nah, yang bikin ngehit tentu saja adalah ini. Dia upload di sosial media, gencar dia. Nih yang perlu diketahui, dia tidak buka cabang. Jadi dia hanya di situ saja. Itu yang bikin spesial karena tidak ada tempat lain selain di Pakem ini. Jadi banyak artis-artis yang ke sana dan ini menambah nilai jualnya dia, menambah daya jualnya dia. Seperti ini Nagita Slavina dan sebagainya, di sini bisa dilihat. Nih, kembaran saya, Pevita Pers, sama-sama Pevita, sama-sama Vita ya maksudnya. Ini jadi bisa dilihat banyak sekali artis-artis yang pernah datang ke sana dan diupload di Instagramnya dia, dan itu menambah semakin nilai jualnya kopi klotok itu menjadi naik. Nah, pinter tuh. Jadi cara pemasaran yang cerdas. Tadi what, how, for whom-nya sudah jelas sekali. Jadi dia menjual kopi dengan kearifan lokal, maksudnya dengan menu-menu yang jadul. Terus how-nya dia sajikan itu langsung di dapurnya dan di tepi-tepi sawah seperti ini. Forumnya jelas, jadi orang yang sudah jenuh dengan rutinitas sehari-hari dan pengen suasana yang berbeda. Jadi walaupun jauh-jauh dari Jakarta ke Pakem, ke Sleman, dibelain datang ke Kopi Klotok ini. Nah, termasuk ya itu tadi artis-artis. Seperti itu. Tuh. Terus itu Yofi Nuno, ada juga Ringo Agus Rahman, ada juga ini kakak saya Najwa Shihab. Nah, itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian mau membuat suatu usaha atau membuat suatu barang, jadi bisa dipikirin nih. Jadi kita nggak usah terpaku lagi lokasi kita jauh misalnya. Nah, itu Kopi Klotok lokasinya jauh dari jalan raya. Tapi apa? Dia laris manis. Jadi nggak usah lagi kita berpikir seperti dulu klasik. Jadi hanya produksi, distribusi, konsumsi. Memproduksi apa, dijual, nyampe. Jadi hanya tergantung pada saluran yang ada. Tapi kita harus berpikir kreatif, berpikir modern. Kita harus cari inovasi barang atau jasa yang walaupun sama kita bikin berbeda dengan usaha atau barang yang lain. Kita bikin unik. How-nya misalnya kita manfaatkan sosial media. Terus forumnya ya kita bidik segmen pasar yang akan kita khususkan itu siapa. Gitu. Jadi nggak usah takut untuk memulai usaha. Berani memulai suatu usaha. Oke ya, semangat. Baik, terima kasih. Pelajaran kita sudah berakhir di sini. Jadi untuk yang masalah ekonomi tadi ada klasik sama modern. Saya review sekali lagi untuk yang masalah ekonomi klasik ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan untuk yang masalah ekonomi modern ada what, how, dan for whom. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya untuk sistem ekonomi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana belajar kalian hari ini? Menyenangkan? Sip. Baik, Ibu akhiri pelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya yang akan membahas tentang sistem ekonomi. Tetap semangat belajar ya, dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!